dengan 1 ton per hari. Dia itu memproduksi tempe itu 1,5, jadi 1,5 ton per hari. Apa yang dilakukan? Itu berangkat, dia bekerjakan sehari, kemudian dia jam 2 pagi, 3 pagi sudah ke pasar. Itu namanya apa, yang orang-orang yang penjual sudah di situ pada ngambil. Jam 5, 2 jam selesai. Coba kita bayangkan 1,5 ton per hari, katakan dikalikan rata-rata 10.000. Ada yang ngitung barangkali? Ada. 15 juta. Berapa Pak? 15 juta. 15 juta per hari. Lalu kalau dikalikan sebulan, dikalikan 30 berapa? 450 juta. Luar biasa. Ya tadi itu kembali, syaratnya ada cinta, syaratnya ada punya pengetahuan, punya keterampilan, dan juga karakter. Jangan bosan. Tetapi mereka itu termasuk yang tidak sehat. Kenapa? Karena itu kalau macah kulit kedelai itu masih diinjak-injak. Lalu apa namanya, pakai drum aspal. Ya, drum aspal itu kan murah, tinggal ngambil gitu ya. Drum aspal, kemudian di situ kalau macah kulit itu tidak pakai alat, tetapi diinjak-injak. Apalagi kalau beligo gitu ya, tidak pakai baju gitu, merokok lagi, itu tambah, katanya tambah nikmat, kok seger gitu ya, rokok asin-asin gitu, itu luar biasa ya. Tetapi kita tidak mau kayak begitu untuk bisa lanjut. Oleh karena itu yang ada di sini, kita alatnya semuanya stainless steel. Ya, kemudian prosesnya tidak ada yang kemudian campur tangan kaki sama tangan. Kaki nggak ikut, pakai alat untuk memecah kulit kedelai. Ya, kemudian orangnya harus pakai topi, pakai masker, pakai helmet, pakai sepatu. Karena di pabrik tempe itu selalu ada daerah basah, ada daerah kering. Nah, itu makanya perlu pakai sepatu. Nah, kemudian juga tidak boleh kemudian di luar, tapi harus di tempat tertutup supaya jangan sampai ada kotoran yang nempel masuk ke dalam kedelai waktu diracik, dicampur dengan ragi. Nah, jadi ada 5 sehat untuk tempe. Mengenai bahan baku, lalu alat, proses, orang, dan tempat. Berapa banyak? Yang paling mahal alat, mesin. Oleh karena itu kita sekarang sedang memproses untuk bisa menyediakan alat yang murah, kemudian yang setengah mahal, lalu yang untuk bisnis. Kurang lebih ada yang 10 juta kita sedang siapkan, ada yang 20 juta. Orientasinya Pak, home industri. Betul sekali, betul, home industri. Jadi home industri itu berarti kan kita ngolah dari rumah, bapaknya ikut, ibunya ikut, anaknya ikut, semuanya ikut. Itulah yang menyenangkan keluarga. Jangan sekarang bapaknya sendiri pulang berangkat pagi, pulang malam, anaknya sendiri sekolah, ibunya keringkelan sendiri. Itu mestinya enggak. Kalau itu kerja semua satu keluarga, betapa kebahagiaan keluarga itu bisa menyenangkan. Bilang mangan, kanan, penting ngumpul. Iya, benar. Itu orang mangan aja ngumpul gitu. Apalagi kalau sekarang itu arung pangan tambah kumpul gitu. Ya kan? Jadi kalau tadi
mangan orang mangan, kalau sekarang itu harus mangan dan kumpul. Itu menyenangkan, menggembirakan sekali. Oke, berikutnya. Nah ini yang tadi kita katakan mengenai masalah. Lalu kita kerja itu full gitu, totalitas, jangan kerja setengah-setengah. Oleh karena itu mulai dengan mimpi, mengembangkan ide, kemudian menghitung, kalkulasi, menghitung risikonya apa, sudah itu kerjakan 100% total. Jangan setengah-setengah, jangan seperempat. Sampai hari ini saya masih kerja. Tadi malam saya seharian jam 8 pagi sampai jam 1 pagi. Tadi saya munas Ikalen Mas. Jam 1 pagi saya baru pulang. Lalu ada yang tanya kan, Bapak nggak capek? Enggak. Lu kok nggak capek? Fisik kan berarti capek. Karena apa? Karena saya cinta. Saya ngurusin untuk bangsa dan negara. Amin. Ini rakyat ini kan perlu ada yang mikirin. Kita bantu memberikan rekomendasi kepada presiden. Sekarang semikir kita lakukan. Saya sendiri senang, karena senang jadi nggak terasa capek. Ya. Sampai hari ini jam 1 karena saya tadi juga cuma tidur sebentar terus kesimpulan. Ya kita jalanin aja, ini semuanya sudah Tuhan mengatur semua. Ini tubuh saya itu bukan tubuh saya, tapi tubuh Tuhan, pemberian Tuhan. Tuhan menciptakan itu. Ya gitu ya Pak ya. Nah jadi kita kerja yang baik, senang, gembira, penuh cinta. Itu yang diperlukan untuk kerja dari rumah. Kita sedang memikirkan, karena kerjasama juga dengan Kadin, saya ajak Kadin untuk bisa membuat bersama-sama dengan kita satu lembaga yang namanya off-taker. Barangkali ada yang tahu, off-taker itu adalah lembaga yang bisa membiayai UMKM dan sekaligus memasarkan. Jadi ibu-ibu tinggal memproduksi, pembiayaan dari kita. Saya juga ada koperasi di sini yang saya dirikan 12 tahun yang lalu. Koperasi kita sudah hampir 30 miliar. Ini koperasi kampung. Ya Pak, koperasi pemikiran harta yang paling ideal buat bangsa ini. Betul. Jadi saya bikin koperasi, ada koperasi kampung, ada koperasi nasional. Dan saya keluar masuk hutan di Kalimantan untuk ngajarin koperasi. Dan sekarang koperasi di Kalimantan paling besar di Indonesia. Ya, ada 7 koperasi primer yang saya bina waktu itu yang sekarang sudah asetnya hampir 2 triliun satu koperasi. Yang nasional sudah ada 8 triliun sama 12 triliun. Luar biasa. Jadi koperasi itu memang harus jadi sokok bulunya Indonesia. Oleh karena itu kita bicara UMKM itu bersama dengan koperasi. Tapi koperasi Pak tidak dilakukan secara profesional. Betul, harus. Koperasi ada SHU. Iya. Yang untuk memproteksi. Iya Pak. Betul, SHU itu hanya salah satu saja. Tidak mati tidak meninggalkan utang kata. Benar. Pikiran Kompas. Betul Pak, betul. Ini kita ada di koperasi nih Pak Mariono. Di mana Pak Mariono? Nah itu Pak Mariono itu Pak Mariono ini adalah punya majalah, punya video yang selalu interview koperasi di seluruh Indonesia, termasuk di Kalimantan. Iya Pak Mariono.
Ada yang apa kelingkungan apa Pak? Ada berapa koperasi yang di Kalimantan? Pak Mariono bisa menjelaskan, Pak Mariono. Itu cuma Mariono. Silakan Pak. Kalimantan ada 4 koperasi besar Pak, yang akhirnya 2 sampai 4 triliun. Satu koperasi primer. Ya. Jadi apalagi Mansur kasih kelingkungan. Kalau di NTT ada satu program yang besar namanya pintu air. Ya, yang di Jakarta ya, pintu air ya. Pintu air ada berapa Pak asetnya? Asetnya hampir 2 Pak. Anggotanya sekarang tahun ini mungkin sampai hampir 500 ribuan. Oke. Jadi sudah 2 T. 2 Kebetulan triliun. kami yang membuat punya 1 tahun operasi pintu air Pak. Oke Pak Mariono. Ini Report dulu untuk Bapak Ketua Koperasi. saya sudah 20 tahun ngurusin koperasi. Jadi 20 tahun. Ada banyak yang kita dirikan, ada yang saya pengawas, ada penasihat. Jadi banyak kemampuannya luar biasa. Tetapi perlu ada SDM yang bagus. Nah, itu nomor 1. Kembali lagi manusianya, bukan alatnya, bukan institusinya. Ya, kita ada 80.000 koperasi merah putih. Kita juga ingin bagaimana mendukung agar supaya koperasi merah putih ini bagus berjalan, bisa mendukung. Oleh karena itu di sini juga ada pendidikan koperasi di agrioekonomi, bukan pendidikan UMKM, tapi ada pendidikan koperasi. Ini yang kita kesimpulannya. Nah sekarang kita yang baru Ben dari Rio. Jadi ini kita mudah-mudahan atau ada yang nanti kita tanya belakangan ya, saya kasih waktu untuk bertanya. Tapi saya ingin mengungkapkan, ingin memastikan bahwa Bapak Ibu itu yakin bahwa kita itu harus memulai sesuatu bisnis dari rumah dengan cinta, ya, dengan cinta, baik untuk diri sendiri, keluarga, baik untuk keluarga maupun sebagai bisnis. Jadi kalau keluarga sudah, jadi kita jangan sampai semuanya dari luar halaman. Kalau bisa dari halaman sendiri di situ. Kita ciptakan satu bisnis yang bagus. Ini yang kita harus lakukan. Nah, dan itu sederhana, permintaan besar. Nah, sekarang tinggal kita ada 2 pilihan. Pilihannya adalah apakah kita itu mulai bikin sendiri atau mau saya berikan alternatif, Anda bikin bersama dengan agrioekonomi. Cuma 2 saja. Kalau sendiri tentunya semuanya kebebasan. Boleh saja melakukan, mencari sendiri, berusaha sendiri, melakukan semuanya itu sendiri. Itu baik-baik saja. Tetapi barangkali di situ perlu tadi itu ada pengetahuan, ada keterampilan, ada karakter. Karakter ini sangat menentukan. Karakter ini dibentuk karena kita banyak komunikasi, banyak di kebun, banyak lihat problem solving, problem yang ada di situ. Masalahnya banyak, kalau kita lihat masalahnya seabrak, tetapi bisa dilakukan secara enak. Dan kalau kerja di rumah membahagiakan karena semua keluarga ikut kerja. Jadi jalan sendiri monggo silakan. Tapi kalau Bapak Ibu mau bersama dengan kita, monggo kita supaya bisa apa saja yang kita pengalaman kita bisa
sampaikan. Karena kita ini kerjasama dengan universitas, kita kerjasama dengan bisnis, kita kerjasama dengan pemerintah, kita juga kerjasama yang namanya triple helix. Karena kegiatan seperti ini tanpa inovasi, tanpa teknologi, ketinggalan nanti lama. Ya, kita di sini selalu melakukan penelitiannya bersama dengan universitas. Itu yang kita lakukan, sehingga ada inovasi baru. Inovasi baru itu yang kemudian bisa membuat. Tanpa inovasi kita akan ketinggalan. Oleh karena itu kita juga kerjasama dengan universitas, kemudian kita juga dengan bisnis yang kita harapkan nanti bisa langsung untuk pemasarannya, membantu pemasaran. Karena problem UMKM biasanya pemasaran. Saya bisa bikin apa saja Pak, tapi tolong deh produk saya diabsorb, dibeli. Ini yang selalu timbul, pertanyaan akan muncul. Kemudian saya memulai Pak, tapi saya bisa enggak? Namanya memulainya modalnya di mana modal kecilnya? Ada koperasi bisa. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan, tetapi tentunya berdasarkan kebutuhan masing-masing berbeda satu sama lain. Oleh karena itu ada dua cara. Kalau mau di sini, ayo kita kerjakan bersama supaya semuanya mendapatkan manfaatnya. Gitu ya. Oke. Jadi itu yang di sini disebutkan mengenai masalah kegagalan. Tetapi yang paling penting tadi seperti saya katakan, menjadi pelaku. Biasanya takut karena ada risiko yang harus tanggung. Saya cuma punya duit sekian, nanti kalau saya taruh di situ, lalu hilang, nggak jalan, lalu saya rugi. Banyak hidroponik yang kemudian nganggur. Ada yang bahkan 1 hektar hidroponik. Setelah itu apa ditanyakan, sudah nggak ada lagi Pak. Kebunnya masih, sistemnya masih, tapi nggak jalan. Ya, ada banyak ikan. Saya baru saja dapat berita dari Jogja karena mereka juga minta saya sebagai pembina ikan di Jogja, di Sleman. Mereka ada 50 kelompok peternak ikan. Mereka yang minta supaya dibina. Masalahnya masalah pakan, biasanya pakan dia makan. Karena pakan ikan, pakan ayam itu 70% biaya itu pakan. Nah, kita melakukan di sini adalah inovasi bagaimana membuat pakan bisa lebih murah daripada pakan pabrikan. Karena kalau pabrik itu sudah mahal. Oleh karena itu bagaimana supaya mengurangi biaya. Itu yang ada di sini. Jadi itu untuk menghindari kegagalan. Jadi ini yang kita mau lakukan. Terus naik. Nah, ini yang tadi saya katakan 2 pilihan, ya. Terus, nah ini berjalan seperti tadi saya katakan. Yang kedua, berikutnya, ini bersama kita. Itulah yang kita harapkan. Barangkali ada sesuatu pengalaman yang kita punya bisa di-share. Ini bukan, kita tidak menganggap bahwa kita paling baik. Semuanya kehidupan itu belajar bersama. Jadi kemarin waktu ada pendidikan, lalu ada yang bilang, Pak saya gini-gini soal ikan. Bagus sekali, tapi sekarang mati Pak. Lalu gimana? Nah, itulah kemudian kita bicara. Ya, kita punya Pak namanya hidroponik, tapi akhirnya juga kok jadi mati semua. Apa yang kurang di situ? Nah, ini kita belajar bersama. Saya sendiri bukan insinyur pertanian,
Tapi orang tua saya petani, kakak saya memang sarjana pertanian, adik angkat saya sarjana pertanian. Dan akhirnya setelah saya di keuangan sekian puluh tahun, memang kita harus masuk ke pertanian. Nah, itu kita harus itu ya Pak ya, kita makan. Petani adalah pemilik surga. Betul, setuju Pak. Oke, sudah. Nah ini yang namanya kelas pangan sehat. Ya, jadi kita ada 5. Nanti kita akan uraikan satu persatu mengenai hidroponik, mengenai microgreen, mengenai ikan, mengenai ayam, mengenai tempe. Sekarang tahu juga sudah dipasang mesinnya di rumah tahu kita di sini. Kita baru akan mulai dengan produksi tahu. Ya, ada tahu sutra, ada tahu kosong, macam-macam. Dan tergantung kita mau kemana, ini namanya imajinasi, kita mau bikin yang produk olahan yang kayak apa, bebas banget yang laku aja. Nah, ini yang nanti kita ada ikan lele, telur, tempe. Nanti itu yang kita sampaikan. Barangkali itu dulu ya, Andre, supaya tidak bosan nanti dengar kata-kata saya. Terima kasih Bapak Paulus Sutopo. Semangat pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Mungkin selanjutnya kita akan sedikit buka sesi tanya jawab, tapi mohon maaf mengingat waktu sudah hampir masuk ke sesi selanjutnya, di mana Bapak Ibu bisa icip-icip bersama di kafe kami. Kita buka sedikit sesi tanya jawab. Mungkin akan kita batasi 3 penanya. Selamat pagi Pak Pol, terima kasih atas kesempatannya. Berharga sekali buat saya buat memberi insight bagaimana memulai bisnis. Tadi Bapak menyatakan bahwa kalau kita mau memulai UKM bisa bersama koperasi yang Bapak bina. Apa saja syarat yang ditetapkan buat kalau ikut UKM-nya, terus apa saja yang akan diberikan oleh Gria Agroponik kepada UKM binaan, dan kemudian terus terang kalau misalnya seperti saya lahannya sempit sekali kalau di rumah gitu. Jadi kalau misalnya memulai, misalnya saya tertarik hidroponik atau dan microgreen, kira-kira seberapa luas yang dibutuhkan untuk bisa cukup menghasilkan. Terima kasih Pak. Jadi ada 3 hal di sini, 3 pendidikan. Satu yang kita sebut ekowisata, ekoturisme. Ini terutama untuk keluarga. Untuk keluarga yang pelajar, family yang datang. Di sini kadang ada namanya prapaut yang datang ke sini. Prapaut umur 3 tahun. Itu yang pernah kita datang prapaut, jumlahnya yang datang itu 250 anak. Luar biasa. Umur 3 tahun. Ya, kemudian PAUD luar biasa, senangnya. Tetapi di situ apa yang kita ingin capai, kegemaran, kecintaan kepada pertanian, kepada panen. Dia bisa pegang ikan, dia bisa pegang sayuran, dia bisa pegang telur dan segala macam. Jadi itu yang kita jadi eduwisata itu sebetulnya harganya itu murah, hanya 50.000 untuk melihat, dan nanti di situ lalu ada itu anak-anak senang banget kalau sudah di tempe. Mereka itu melihat bagaimana membuat tempe dan kemudian packaging tempenya. Itu ada yang 300 gram, ada yang 400 gram. Kemudian itu baru akan matang 2
matang 2 hari setelahnya, jadi 48 jam. Jadi 24 jam itu namanya fermentasi pertama, lalu yang fermentasi kedua 24 jam, 2 hari akan jadi. Anak-anak itu membawa yang mentah ke rumah, lalu kita tugaskan 2 hari lagi kirim WA ke kita, foto sama ibunya bahwa ini tempe yang sudah jadi. Itu luar biasa, gembiranya luar biasa. Ada yang bawa ikan lele dari sini, satu bawa pulang. Ya. Jangan digoreng dong. Ngajarin bagaimana mencintai ikan. Itu supaya bisa. Dan gampang banget asal dikasih makan. Nah itu yang dilakukan. Itu hanya 50.000 satu. Itu yang namanya itu wisata. Lalu yang kedua, yang selektif. Yang selektif itu artinya misalnya ibu mau milih, saya mau milih hidroponik Pak. Kalau sekedar untuk eksperimen sendirian, bisa belajar sehari aja di sini. Nah, untuk belajar ini memang sedikit lebih mahal, kita pakai harga 1 juta. Tetapi kalau kita melihat bikin tempe 1 juta, seminggu sudah kembali 5 juta. Yang namanya 1 hari tadi kan kita ngitung, kita bisa ngitung kan berapa. Kita itu kan dapat, kalau kita misalnya rumah, saya biasa beli tempe, kemudian saya bikin sendiri, saya kedelai nanti di sini disediakan. Untuk kemudian langsung kita tentunya sudah kita pilihkan yang bagus, langsung dari importer. Nah itu yang di situ kita bisa memilihkan yang lebih baik. Dihitung antara kedelai sama tempe jauh banget. Kalau dihitung manfaatnya 1 juta semakin sebetulnya. Tetapi kalau mau bisnis lebih maju dikit gitu ya. Untuk bukan bisnis UMKM, tapi hanya sekedar memproduksi yang lebih dari kebutuhan sendiri untuk keluarga, untuk saudara, segala macam. Itu kita membutuhkan waktu 2-3 hari. Tergantung orangnya. Kalau minimum 2-3 hari ya itu yang selektif namanya. Saya mau milih ikannya itu butuh berapa supaya saya dapat misalnya UMR itu sekitar 4 juta, itu untungnya 4 juta Pak, saya mau cari itu kayak apa, kita bisa ngitung. Jadi pertama saya tujukan pada ibu-ibu, karena apa, ibu-ibu ini yang di rumah itu kerjaannya itu 24 jam ngurusin bapaknya, ngurusin suaminya, ngurusin anak. Ini kadang-kadang nggak dihitung bahwa ibu-ibu ini pekerja luar biasa, 24 jam nggak dibayar. Ini karena dikasih hiburan juga, entertainmentnya itu apa ya, di rumah ada kegiatan produktif dan menghasilkan. Ibu-ibu punya hasil, bukan hanya makan. Nah itu nanti kita bisa hitungkan berapa kebutuhan untuk investasinya, modal kerjanya, dan kemudian pemasaran. Yang ketiga pertanyaan tadi, apa yang Agrioponik bisa berikan? Setelah pendidikan itu Agrioponik itu memberikan pendampingan. Pendampingannya yang paling berat, tetapi justru yang paling penting. Saya dapat tugas juga untuk ngurusin stunting di Klaten. Ada yang tahu Klaten kan?
ada. Lalu kita juga ada yang Purwakarta itu kan ada tulisan itu kita kerjasama di atas itu BKKBN, kita kerjasama untuk anti stunting Klaten dan Purwakarta, sama sekali sama. Jadi sebenarnya bisa dilakukan, tinggal duduk kemudian kita bisa bicarakan lebih detail karena tergantung keadaan tanah. Tetapi jangan khawatir, sekarang itu namanya teknologinya, kita itu sudah tidak membutuhkan tanah. Nomor satu, medianya tidak lagi tanah. Mau tanahnya kayak apapun, tandusnya, mau tanah pertambangan pun juga bisa dilakukan. Rumah juga, rumah itu adalah rumah yang kalau kita bicara mikrogreen seperti ini kan di kamar bisa dilakukan. Dan ini bisa panen hanya dalam waktu paling lama 2 minggu, 10-14 hari. Satu nampan itu ada bibitnya 15 gram, ada yang 20 gram. Kemudian panenannya itu kurang lebih 150 gram. Nah kalau ini sudah menjadi tren di Amerika, di Eropa, luar biasa sekarang. Nah kita memperkenalkan di Indonesia itu supaya lebih banyak. Ikannya sehat banget, kesehatannya 40 kali daripada tanaman biasa, 40 kali dari nutrisinya, luar biasa dan mahal. Anak saya biasa beli juga yang 250 gram di supermarket itu sudah sampai 50.000. Luar biasa. Nah, jadi apa itu hasilnya itu bisa dirasakan untuk di rumah, bisa produksi sehat. Tergantung mau berapa luas tanah apa di sudut-sudut rumah bisa dipakai. Itu yang namanya teknologi, yaitu diganti matahari, diganti dengan grow light. Grow light itu listrik yang untuk menumbuhkan. Itu pengganti matahari. Dan itu tinggal enak banget, bagus. Apa saja mau kecambah. Sekarang kita sedang ada permintaan besar untuk kecambah, untuk tauge. Ada juga permintaan, ada yang macam-macam yang permintaan. Itu karena ini bisa dihitung berapa kilo selama seminggu, berapa kilo selama 1 bulan, sehingga bisa diatur lebih kayak industri aja, tapi industri tanaman yang disebut factory plant, plant factory, dari pabrik tanaman. Ini yang masuk ke dalam yang selektif. Lalu yang ketiga, pendidikan kita itu adalah yang magang, internship. Internship itu betul-betul ingin membuat perusahaan UMKM yang bagus. Itu diajarkan segala macam tadi, diajarkan mengenai masalah keistimewaannya, dan mendalam mengenai masalah pengetahuan. Kemudian lebih lama keterampilan bersama kita di kebun. Kemudian selama itu kita bisa bicara segala macam masalah yang dilakukan. Jadi kalau kita hidroponik, mulai dari keistimewaan hidroponik, soal tanah, soal air, soal nutrisi, soal sistem kita ada lengkap banget di sini. Sistem kita ada 7. Ya, yang biasanya 7, bahkan kita ada varian menjadi 9 sistem hidroponik. Semuanya ada di sini. Ya, jadi mulai rakit apung, orang bicara rakit apung, ada bicara mengenai NFT, ada aeroponik, ada aquaponik, segala macam semuanya ada di sini. Tinggal dibedal. Aquaponik sekarang yang makin banyak dilakukan karena ada ikannya di bawah, di atasnya tanaman. Ada aeroponik
yang bagus sekali yang Bapak Ibu jawab tadi yang naik itu dari oksigen lalu ada airnya kayak air yang nyemprot ke atas. Nah itu yang namanya aeroponik. Jadi itu bagus dan menyenangkan yang terang, lalu juga secara bisnis dapat duit juga. Kalau diri sendiri bisa makan sendiri, ada tamu juga langsung bergerak. Nah ini yang namanya makan internship ini memang berdasarkan kesepakatan. Ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, ada yang 6 bulan di sini makan. Ya, dan termasuk kita pernah makan orang makan dari Kalimantan Utara yang nggak pernah ngerti apa-apa, ada di sini. Ada yang dari Papua juga di sini untuk belajar makan. Jadi kalau makan itu hitung-hitungannya kan hanya masalah kamar, kemudian sama masalah makan, kemudian masalah pendidikan yang kemudian mendampingi terus-menerus selama internship. Jadi itu ada 3 macam. Yang pertama itu wisata untuk anak-anak tadi, yang keluarga, yang kedua selektif tergantung mau milih apa.